Guys, how are you? Luar biasa semuanya? Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya John Sukri. Jadi khusus mahasiswa PMCI, saya rasa Anda sudah kenal saya, ya. John Sukri sebagai Academic Director bagian kemahasiswaan. Jadi bagi teman-teman yang mau bergabung ke PMCI, calon mahasiswa PMCI, selamat datang saya ucapkan. Oke, hari ini kita adalah PMCI Talk, ya, webinar perdana yang pertama sekali, seperti kita semua sudah nonton yang live IG kemarin di PMCI Campus punya IG, ya. Jadi teman-teman, hari ini ya, saya sebagai moderator, saya perkenalkan diri sebagai moderator untuk sesi hari ini, ya, dengan webinar dengan judul Investment for Gen Z, ya. Dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Melvin, Chandra, dan Frankie Prasetyo, ya, WP dikenal, ya. Nanti kita akan undang setelah saya yang sampaikan ke Anda semua. Jadi teman-teman semua, sebelum kita langsung ke narasumber, ya, mungkin saya ingin cerita sedikit, ya. Sebenarnya siapa alumni kita ini, pembicara narasumber kita ini yang merupakan alumni PMCI, ya teman-teman semua, alumni PMCI. Jadi alumni PMCI tahun berapa? Ada tahun 2005 dan 2007. Oke. Jadi kedua narasumber ini, ya, ya sebenarnya di satu perusahaan yang sama, yaitu di Nodigon Company, ya, di mana CEO-nya adalah Melvin Chandra dan CIO-nya adalah Frankie. So, apa kelebihan atau dari apa yang menarik dari kedua narasumber ini adalah mereka, ya, sama-sama bergerak di investment, ya, di investment. So, guys, kalau Anda mau bertanya nanti setelah di sesi Q&A, oke, pada saat sesi Q&A Anda akan bertanya, oke, kita akan kasih hadiah yang luar biasa. Jadi sebelumnya nanti moderator yang tanya dulu. Kembali lagi ke narasumber kita ini. Narasumber kita ini, ya, lebih expert di pasar modal, satu lagi expertnya di properti. Oke. Kembali ke tujuan daripada sebenarnya topik kita hari ini. Wait, Melvin, Frankie, wait dulu ya. Sebentar, saya belum dengar suaranya. Tujuan dari webinar kita hari ini adalah, pertama adalah berbagi pengalaman dan wawasan tentang investment yang cocok untuk Gen Z. Oke, apa itu Gen Z? Nanti kita cerita. Kemudian kedua, menginspirasi mahasiswa, ya, untuk mulai berinvestasi dengan baik dan benar, ya, dengan baik dan benar. So, teman-teman semua juga, kita semua ini adalah awam, ya. Kita mau teman-teman ini berpikiran awam dulu, ya. Berpikiran kita belum tahu, ya. Kita belum tahu sama sekali apa itu investment. Oke. Jadi nanti narasumber akan sharing ke kita, mungkin secara basically dari Melvin, dari Frankie, nanti akan sharing ke kita basic knowledge dulu, nanti barusan menuju ke yang lebih dalam lagi. Oke, mungkin saya cerita sedikit mengenai Gen Z, ya, Gen Z. Okay. Ada Gen X, Gen Y, Gen Z, ya, teman-teman, ya. Gen X, Gen Y, Gen Z. Gen X itu saya lah itu, Gen X, ya. Di mana yang lahir tahun 60 sampai 80 itu Gen X. Oh, Gen X itu bocah tua nakal ya, Pak, ya? Ya, bener ya. Jadi Gen Y itu adalah menuju ke Gen Y itu adalah di 80 sampai 2000 katanya. Oke. Mulai dari 2000 lahir itu disebut Gen Z. Gen Z. Jadi ini nanti investmentnya ini kita belajar ini, ya, investment ini untuk Gen Z. Oke.
Melvin, Frankie, dengar suara Ya. saya? Dengar, loud and clear. Sudah. Ah. Sudah dengar suara saya, cuma suaranya agak kecil sedikit, tapi it's okay. No, Mungkin, suara kamu bagus kayak volumenya Jackie Chung, sir. Hah? Suara kamu bagus kayak Jackie Chung. Suara kita yang sedap sih ya. Frankie. Oke, Frank. Mungkin cerita deh, kita cerita. Mungkin introduce ke teman-teman semua, say hi ke teman-teman semua. Bos saya dulu dong, Melvin dulu dong. Dari bos dulu, bos. Dari CEO dulu baru CIO. CEO stands for what? Chief Executive Officer. Is it? Yeah. CIO stands for what? Chief Investment Information Officer. I Investment see. Officer. Okay, maybe from Melvin dulu, Melvin. Oke, selamat sore teman-teman. Halo, Saya mulai ya, Melvin. Pak ya? Yes, Halo. lanjut. Oke, selamat sore teman-teman. Saya alumni PMCI. Saya masuk tahun 2007. Dan setelah saya tamat, saya bekerja di bidang properti sampai sekarang. Udah 11 tahun, dari tahun 2008, udah 12 tahun. Dan saya merupakan developer di Medan. Ya, dan saya membangun puluhan proyek di Medan, yang dimana kantor saya adalah PIN Development, dan sampai sekarang saya masih berkutat di bidang properti. Dan ada dengan CIO saya, Frankie. Coba perkenalkan diri, Frankie. Oke, jadi selamat sore teman-teman. Nama saya Frankie. Nah, saya juga alumni di PMCI pada tahun 2005 saya masuk, kalau nggak salah ya, Sir John ya. Yes. Nah, jadi dulu sama seperti teman-teman, waktu seminar saya duduk paling belakang. Jadi hari ini mungkin saya bakal kualat ya. When I duduk speak, paling depan hari ini. Then nobody listen to me. But it's okay. Nah, saya bergerak di bidang pasar modal. Jadi tugas saya adalah membeli saham, analyze companies, evaluate a company, and then saya report to my boss there, Melvin Chandra, and then we buy the company. Jadi investasi itu adalah bagaimana supaya uang Anda yang bekerja untuk Anda. Jadi ingat, kita bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Yeah. That's it. Mantap. Okay. That is a very short introduction, but it's very ini namanya? Pencerahan ya. Yeah. Oke. Yeah. Dari orang saya melangkai bos dulu deh. Oke. Pertanyaan untuk officer dulu. Officer, yes. Oke, pandangan Frankie terhadap gaya investasi Gen Z. Gaya investasi Gen Z. Jadi menurut saya Gen Z is like a DIY investor. Jadi semua tadi kita udah cerita dengan Pak Melvin juga ya. Jadi menurut kami Gen Z itu nanti juga Pak Melvin akan cerita. They usually invest heads up. Jadi dari leher ke atas gitu ya Pak Melvin ya. Nah, jadi benar. Jadi karena Gen Z, they have the access, they have the information, they have the technology that we don't necessarily have back in the days. Jadi ketika teman-teman Gen Z, teman-teman ini ada Henry, Brian, Geraldo, dan kawan-kawan. Ini ketika mereka they want to know something, they can easily access on YouTube. They can easily access on this like Zoom, where kita sekarang, kita ini generasi yang agak tua-tua ini senang memberikan inilah ya, ZX ya. Gen X, millennials like us loves to give you guys our experience. Jadi kegagalan kita di mana, apa yang make us stick gitu, what is our passion. Nah, menurut saya gaya investasi Gen Z itu ya lebih banyak mereka mencari tahu sendiri. Dan usually tadi kemarin kita ngobrol, Gen Z itu investasinya di mana? Mungkin di saham. Mostly ya, mungkin ada yang belum. Mungkin banyakkan di tabungan. Jadi because the information meskipun sudah widely available, sometimes nggak ada forum seperti like what PMCI does right now yang membuka akses kepada teman-teman Gen Z ini untuk ternyata saham itu 100.000 udah bisa. Educate. Ya, education, right. Jadi
saya sama Melvin sependapat kalau if we want to invest, the first thing that we need to invest is in the brain. The knowledge. Right. Heads up. Right. Nah, jadi Sir John adalah mentor saya dulu, ya. Mentor saya in terms of kita sama-sama makan bakso di luar. Ya, jadi ya I have to thank you a lot for this. Jadi ya menurut saya Gen Z. Good days, man. Yes, good old days. Nah, jadi menurut saya investasi this forum is the best investment that you can make. Jadi contoh. Tugas saya adalah minimize our fund risk. Jadi Pak Melvin ada memberikan saya like certain dana gitu ya. Certain dana untuk dikelola. My job adalah untuk memastikan supaya dana itu nggak habis. Right. And then dana itu bisa grow over the year. Jadi tiap tahun bisa bertumbuh. Harus grow, bukan nggak habis, harus grow. Nah, iyalah. Jadi nggak wajib grow. But our first and foremost goal adalah supaya duit ini we have to preserve capital. Karena duit Pak Melvin banyak. Jadi kalau habis ngeri juga kan. Nah, jadi we have to preserve the capital. Bagaimana supaya dana ini nggak habis dulu. Nah, setelah dana ini nggak habis, barulah kita mengembangkan. And luckily and happily, selama beberapa tahun ini, we are doing well. We are doing like, happy to say lah ya, we are doing well. Nah, the thing is, yang pertama sebelum kita memulai adalah resikonya apa. Nah, dan untuk teman-teman Gen Z seperti ini, seperti ada Vera, Chandra, Budi, dan kawan-kawan, menurut saya the most important thing adalah pikirkan risk. Dan dengan mengikuti forum seperti ini, PMCI Talk ini, what is the most you can lose? Nothing. You just lose 1 hour of your time. But what is the most you can gain? Sky is the limit, right? Jadi menurut saya, education is the first and foremost thing that you have to seek as a Gen Z. That's from me. Oke. Itu sepertinya zaman dulu, Gen X saya jangan cerita saya sendiri lah. Zaman dulu waktu gaya investasi itu adalah menabung. Jadi kalau orang bilang menabung, berarti menabung di bank gitu ya. Gaya investasi. Tapi setelah kita nggak ngomong tahun berapa deh, setelah revolusi itu bermuncullah investasi yang banyak pilihannya. Is that right? Yes, that's right. A lot of investment and a lot of not right investment. Oh, I see. Ya, betul. Oke. Jadi kalau misalnya kita berkaitan dengan apa yang penting diketahui, dipertimbangkan investor pemula. Oke, mungkin kita undang Bapak CEO deh. CEO deh. Sebelum berinvestasi, apa sih yang sebenarnya yang perlu diketahui dulu? Seperti Mr. Franking bilang bahwa kita tanamlah dulu investasi di sini dulu. Iya, betul. Saya tambahkan sedikit yang pernyataan dari Pak Frankie. Sebenarnya sebelum kita investasi, kita harus invest leher ke atas kita ya Pak John. I see. Ini ada satu buku yang sangat wajib dibaca oleh semua teman-teman mahasiswa di PMCI. Wow. Buku pertama, yang lain boleh. Saya kalau tebak benar dapat berapa Pak Melvin? Saya juga dapat awam. Rp100 aja ya. Iya, Richest Man in Babylon Pak Melvin. Iya, ini buku pertama yang wajib dibaca teman-teman, yaitu The Richest Man in Babylon. The Richest Man in Babylon. The Richest Man in Babylon, I see. Itu wajib pertama, ya? Wajib terdahsyat yang pernah saya baca. Ada di Tokopedia banyak, Pak John. Sir John. Oke. Boleh dibeli. Itu di dalamnya ada satu contoh kasus yang sangat wow powerful. Powerful. Anaknya udah tumbuh dewasa, kemudian ayahnya tanya, kamu mau 1 kalung emas untuk kamu investasi atau mau 5 kata bijak? Ya pastilah anaknya memilih 1 kalung emas ini. Dan setelah 2-3 tahun, kembalinya 1 kalung emas ini tinggal 1 kalung. Emasnya semua udah gak ada, kenapa? Ditipu. Ditipu. Kemudian bapaknya baru ke
keluarkan 5 kata bijak itu, dan 5 kata bijak itu dari zaman Babylon sampai zaman tahun 2020 yang baru kita tahu kemarin, yang banyak sekali masyarakat Medan yang dibohongi oleh investasi-investasi seperti ini. Dari zaman Babylon sampai sekarang rupanya sama. Maksudnya caranya sama. Ya, apa 5 kata bijak itu? Pertama, tetap berapapun pendapatan Anda, tetap sisihkan 10%. Itu tetap. 1 juta sisihkan 100.000, 5 juta sisihkan 500.000. Berapapun itu pendapatan udah, Anda, berapapun. sisihkan 10%. Iya. Okay. Kenapa? Jangan lihat dari 10% itu, tapi power of compounding yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Franky itu sangat luar biasa. Dari 500.000 dengan persentase 10%-nya, ya betul. Udah 20 tahun aja udah sampai berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan 10% itu di peternakan uang yang bisa mempunyai compound 10 sampai 20%. Itu dicoba dipelajari lagi. Dan kita harus mendapat advice from the right person. Harus cari orang yang betul, orang yang benar untuk di bidang investasi. Seperti saya mencari Pak Franky yang 100% benar di bidang investasi. Hasilnya gimana? Hasilnya saya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa di bidang saham. Dan keempat, jauhi advice dari orang yang salah. Banyak sekali masyarakat Medan yang mempercayai dari penampilannya aja, tetapi otaknya kosong, dan hasil 6-7 tahun kemudian uangnya hilang semua. Orang kaya pun uangnya hilang. How do you know itu the right person? Ya, you know what I mean lah. You know what I mean lah. You see the passion. Ini pertanyaan aman ya. Awam, sorry, pertanyaan awam. Ya. Nah, gitu kan. Gini, kita ketemu satu orang. Yang paling penting itu 4 detik pertama. 4 detik pertama itu yang kita perhatikan ada 3. Dari passionnya, dari semangatnya di bidang tersebut, dari antusiasnya, dari kejujurannya, dari pemahamannya terhadap bidang tersebut. 4 detik itu akan menentukan apakah orang ini benar-benar orang yang tepat atau bukan. 4 detik. Seperti saya ketemu Sir John pertama di PMC, saya sudah tahu Sir John adalah orang hebat di PMC. 4 detik pertama itu sangat penting, Sir John. Jadi orang yang tidak jujur, orang yang tidak memahami satu bidang itu bisa dilihat dari 4 detik pertama. Itu yang keempat. Yang kelima, harus jangan involve di investasi yang fraud dan seperti money game ataupun fraud. Fraud adalah investasi yang menjanjikan persentase fix tertentu. Itu harus dijauhi. Di dalam bukunya ada dibilang itu, Sir John. Jadi sebelum yang harus dipahami oleh teman-teman, yaitu 5 kata bijak emas ini yang sangat-sangat bisa menentukan keuangan kalian. Itu sangat penting. How you nilai people lah ya, how you gimana, ini juga insting ya. Ini kita nggak boleh bilang, boleh bilang ini nasib ya, ini rezeki, itu nggak boleh bilang miacui kata bahasa Hokkien ya. Jadi gitu. Jadi kalau begitu, insting didatangkan oleh pengalaman dan pengetahuan. Itu benar. Jam terbang, insting. Ya, betul. Banyak baca buku. Kalau begitu, ada nggak tipe investasi yang cocok lah untuk Gen Z gitu? Kalau menurut Melvin, tipe itu nggak bisa bilang ya. Itu depends on orangnya. Banyak hal yang mesti dipertimbangkan atau gimana? Menurut saya pertama harus lihat dari passionnya kemana. Kalau passionnya misalnya maksudnya hobinya kemana dulu? Kalau hobinya kalau saya dari properti, makanya harus fokus, Sir John. Saya sama Pak Franky, dari awal kita kerja, dari awal kita turun ke dunia kerja itu dari awal sampai sekarang kita tetap fokus. Dari dulu saya properti sampai sekarang saya properti. Dari dulu Pak Franky saham sampai sekarang 10 tahun saham. Stay on track. Ya. Kita harus fokus. Coba makanya dari teman-teman mahasiswa PMC coba passionnya di mana dulu? Geluti dulu bidang tersebut, cari tahu dulu, stay on track. Cari tahu. Betul. Oke. Bidang investasi apapun bisa menghasilkan jutawan dan miliarder sih. Betul. Investasi di sampah sekarang pun jadi triliuner. Anyway, Sir John, tadi Pak Melvin ada bilang 5 kata, aku tadi kira 4 kata.
Kalau itu namanya Sim Hyong Ta Cai Kau Bin Pui Cai Sui. Itu gue ajarin dulu ya. Gue yang ajarin dulu. Yes, you teach me jangan that. gitu loh. Just kidding. Tapi saya ingat 10 tahun, sampai 10 tahun saya masih ingat itu Serjon yang ajarin loh. Jangan gitulah, itulah. Enggak lah. Bener ya saya yang ngajarin lah. Iya. Capek deh. Oke. Gini ya. Ini mungkin tadi udah ada ini ya. Ada lu buat gua bingung aja, grogi jadinya. Oke. Oke, ke Frankie. Thank you, Melvi. Frankie, menurut Anda bagaimana komposisi portfolio? Oke, sebelum saya yang ribet-ribet dulu. Oke, teman-teman semua, kita ini orang awam, teman-teman PMCI, ya calon mahasiswa PMCI. Kita ini orang awam, ya kita anggap hari ini kita nggak tahu apa-apa. Jadi saya juga sebenarnya pribadi sebagai dosen, oke, maybe saya ini teori tiap hari. Oke, untuk terjun ke lapangan yang sesuai dengan bidang, oke, maybe saya kurang praktikal. Prakteknya kurang. Oke, kembali ke teman-teman semua, tadi putus, itu dia. Jadi narasumber kita ini adalah, mereka ini adalah praktikal langsung dan hasilnya sudah nampak. Oke, jadi kita juga ada sesi pertanyaan. Nanti saya rasa banyak sudah pertanyaan yang sudah masuk. Oke, kita lanjut. Sir John, kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman saya dengan PMCI. Oke, please, come on. Boleh ya. Sebenarnya ada ketika saya kerja, saya ada satu, I have like some experience di mana saya merasa saya menyesal dulu saya nakal waktu di PMCI. Oke. Dulu saya waktu. Enggak, Alun dulu paling depan kok. Enggak, saya dulu paling belakang. Kamu nakal, saya ini. Iya, Sir Sandy paling benci sama saya dulu. Oh iya, Sir Sandy ya. Iya, paling benci sama saya dulu. Untung sekarang udah tetangga sama Pak Melvin. Jadi ya udah lebih baik lah. Dari dulu kayaknya. Iya, dari dulu ya. Nah, jadi gini, menurut saya dulu itu saya kan I don't see value in education, to be honest. Dulu. Jadi menurut saya waktu saya mempelajari lebih dalam tentang investment, saya merasa menyesal. Kenapa? Saya kan suka baca banyak buku. I love to read books, right? And then ketika saya membaca buku itu, sebenarnya ada case study yang sebenarnya ada di textbooknya PMCI. Contohnya Lee Iacocca, contohnya case of Henry Ford. Itu semua sebenarnya udah ada di buku textbooknya PMCI. Dan bahkan tadi Sir John bilang time value of money. Time value of money kita sudah pelajarin di PMCI. Benar, benar. Dari kemarin, dari awal-awal tuh. Iya, tapi I have to spend like puluhan juta lagi untuk belajar kembali. Right? How stupid is that? I mean, untuk dapat gelar di belakang saya, I have to like relearn. Right? Aku harus mulai belajar time value of money, how to calculate inflation, how to calculate interest rate and everything. Dan ketika saya baru merasa itu penting, ketika saya kerja gitu, karena because I made money based on that gitu. Ketika saya lagi belajar, saya merasa kayaknya nggak dibutuhkan deh gitu. Jadi saya pengen application yang lagi lihat di sini. I want you guys to like be a little bit more serious in pursuing your education. Jadi ketika contoh lagi dosennya lagi jelasin, listen to him gitu ya. Jadi don't make the same mistake as I am, karena I have to pay more for that. Kira-kira seperti itu, Sir John. Oh, good. Ya, ini sebenarnya ini sudah semua orang mengalaminya. Ya, pada saat apa yang kita tahu teori, kemudian kita praktekkan. Jadi pada dasarnya sih dari tahun ke tahun, ya saya mengajar juga. Ya, kadang-kadang kita juga posisi sebagai dosen juga sama. Kita juga kadang-kadang mengajar teori, apakah teori yang saya ajarkan ini benar atau enggak gitu. Ya, jadi kemudianlah terjadi pengen coba teori ini diaplikasikan. That's called inilah arti daripada
education background itu ada. So far seperti itu. Oke, Frankie. Maybe next pertanyaan yang dari tadi. Adakah komposisi portfolio investasi yang cocok untuk milenial atau Gen Z? Komposisi, maybe can you jelaskan sedikit komposisi portfolio itu artinya apa gitu? Oh, nggak ada signal ya di Frankie. Oke, dari Melvin. Oke, it's okay. Nggak apa-apa, teman-teman, koneksinya agak terganggu sedikit. Ya, apa yang disampaikan Mr. Frankie itu betul. Pada saat kita belajar, ya, kita menganggap bahwa teori yang saya diajarkan dosen itu sebenarnya pakai untuk apa gitu. Jadi pada saat aplikasi atau pada saat kita praktek, ya, kita pada saat kerja. Sorry, Sejon. Kita pakai. Oh, it's okay. Balik dia. Sorry. Ya, Okay. internet kita agak stabil. Down. Ya, agak down seperti tadi kita juga. Ya, oke. Oke, Frankie? Oke. Frankie? I'm all here. Oke. Ya. Oke. Frankie, kembali Yes. ke pertanyaan tadi. Oke. Apa itu komposisi portfolio investasi yang cocok untuk Gen Z kita, Gen Z kita? Gen Z. Saya mau tanya Sir John. Gen Z itu biasanya kan they are starting their career. Biasanya savingnya masih banyak, right? Nah, kira-kira menurut Sir John itu income Gen Z itu kira-kira seperti apa? I think maybe you want me to talk about the amount, something? The amount is okay, right? Okay, maybe 5 million. 5 million? Around. Yeah, okay, that's a lot, okay. That's a lot. Oh, Yeah, two to Gen Z, and that's a lot. okay lah, 2.5 Okay. until 5 million lah. Oke, jadi menurut saya untuk Gen Z itu, like kalau bisa 20% to save. You have to save as much as you can, right? Nah, Save. tetapi Not yet saving. invest. Menurut save and invest mungkin gini ya, saving sampai kalau biaya kebutuhan hidup itu udah 3 bulan dan itu kamu nggak usah save lagi. Kalau ada duit lagi, start to invest. Itu tinggal ganti posnya aja. Nah, tetapi menurut aku, is it sama saving and investment? You tabung, it means invest? Oh yes. Kalau kamu nabung, kamu kan dapat bunga juga. Oke. You get return also, right? Nah, jadi menurut aku sebagai Gen Z yang paling penting adalah you invest in yourself. Yourself in terms of boleh beli buku, right? Oke. Boleh beli if you have like master class atau kamu suka nonton YouTube but educational, right? Nah, kemudian menurut aku it is also very good to invest in a relationship. Jadi jadi kalau dulu itu saya sering ketemu sama nasabah saya, yang which is a lot older than I am, mungkin 20 tahun lebih tua ya. Nah, di sana aku bilang, saya pengen ngobrol sama Koko gitu. And then yuk kita pergi makan gitu. Tapi you have to prepare to pay for that. Meskipun seringnya pada umumnya orang-orang itu enggak akan membiarkan kamu yang membayar, but you have to pay for that, right? Supaya kenapa? Kalau misalnya kamu yang bayar, orang itu akan merasa malu. So next time, kalau kamu mau minta dia ngapa-ngapain, he will be more willing to do it for you gitu. He will owe you a favor. Jadi ya menurut aku invest in yourself in here, in your money. And in your network. Jadi menurut aku itu adalah 3 hal yang kita butuh invest. Kemudian Pak Melvin ada kasih tahu saya, dia ada pinjamin saya bukunya His Hero, Lee Ka-shing. Di mana kita harus invest also. Kita juga Lee Ka-shing, yes. Kita juga harus invest in recreasi, travel.
Jadi tapi kalau lagi COVID nggak bisa travel ya. Cuman kita harus invest in something that makes us happy. Jadi kalau teman-teman punya hobi, sisakan 10% buat do that gitu. Nah, jadi kenapa namanya recreation? Kenapa namanya rekreasi? Supaya ketika kamu jalan-jalan, kamu bisa recreate. Keren. Right. Oh, Nah, I see. Rekreasi. So itu ajarannya Pak Melvin. Lee Ka-shing is Melvin's hero. He is Melvin's Warren Buffett for me. Jadi saya punya hero Warren Buffett. Ya. Melvin Lee Ka-shing. Nah, jadi menurut aku itu yang saya ngomong itu sebenarnya saya nyontek juga dari Pak Melvin. Karena Pak Melvin yang ngajarin juga. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Itu kita bicara secara global ya. Secara global, secara kita belum spesifik ke invest apa gitu. Menurut aku as a Gen Z, it is your main investment should not be the money. Oh, Menurut aku, ya. Menurut aku sebagai Gen Z itu you have to focusing on honing your skill. Jadi kamu harus membuat diri Anda as valuable as possible, right? As networkable as possible, as knowledgeable as possible. Nah, kalau kamu punya banyak duit, kalau kamu sudah punya income yang gede, later on kamu dan ingat setelah kamu punya banyak duit dan everything, nah nanti kita akan ngomong gaya hidup Anda jangan naik-naik terus gitu. Jadi income, let's say income Anda naik, gaya hidup Anda ya jangan naik setinggi income Anda. Betul. Nah, itu paling bahaya itu. Itu paling bahaya. Iya, gaya hidup, lifestyle. Karena zaman sekarang ini banyak sekali godaan-godaan, ikuti tren. Iya, benar. Godaan syaitan. Instagram, medsos. Iya. Kenapa? Ini karena pemikiran kita sekarang, pemikiran orang awam, ya khususnya maybe saya bisa melihat ya sehari-hari saya bergaul dengan para milenial, sehari-hari saya bergaul dengan Gen Z ini, ya teman-teman semua ya, sorry ya, saya to the point. Jadi mereka ini selalu menuju ke fokus ke saya harus invest apa gitu. Saya harus invest spesifiknya. Apakah saya main saham ya apa saya main ini boleh. Jadi mereka itu terbawa suasana. Jadi seperti itulah yang maybe mereka belum simak di awal seperti itu. Tapi setelah Frankie ngomong, ya sebenarnya bukan prioritas utama ke spesifik. It's okay. Maybe ini kita mau sharing dari tadi CEO kita nggak kita tanya-tanya. Dari tadi saya udah bicara kok. Oh ya udah. Oke. Ya gimana? My man Melvin, ya saya ikuti perkembangan kamu juga, Melvin. Saya personally. Dari kurus dari gendut gitu ya, Saudara. Ya dari kurus jadi gendut. Dari dulu saya gendut, nggak pernah kurus. Bulat aja. Jadi si Frankie kemudian ada juga pernah perdana sekali saya tahu Anda pernah lakukan talk show Frankie sama Melvin. Talk about property. Yes, Melvin, can you tell me property itu gimana ceritanya? Karena properti kan kita berpikiran, wow itu luar biasa properti, saya invest rumah sama tanah. Is that true? Betul. Ya. Menurut saya properti jauh lebih aman dari saham. Menurut saya properti is for everybody, tapi saham bukan untuk everybody menurut saya. Karena saham, ya benar. Kenapa dari tadi pakar saham tidak pernah satu kata pun dia bilang investasi saham. Janji investasi di saham, karena pakar saham ini tahu bahayanya saham. Saya sangat ajungkan jempol sama Pak Frankie karena dia objektif menurut saya. Yes, kenapa? Karena saham memang bukan untuk everybody. Coba Pak Frankie, dari 100% yang investasi saham, saya berani bilang 90% itu loss. Yes, betul kan, so. Pak Frankie? Ya. Tapi dari 100% yang investasi di properti, menurut saya 10% yang loss saja. Kenapa? Karena properti jauh
resikonya jauh di bawah saham. Kenapa? Satu, dia bisa leverage. Kita mau beli rumah harga 500 juta, kita tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu. Kita hanya perlu mengeluarkan 10% dari 300-500 juta. Dan kemudian resikonya relatif lebih rendah. Maaf, kita beli salah pun, 4-5 tahun kemudian kita jual, harganya tidak akan turun sampai 50%. Tapi kalau saham, kita beli salah, turun 90% harganya pun bisa. Betul ya Pak Franky? Normal, setuju ya. Tapi kalau di Medan, kita beli salah pun, jemur aja, 5 tahun kemudian harganya tetap, menurut saya tetap di harga modal kita beli. Jadi properti itu pemaaf. Jadi makanya saya terjun di properti. Dan ada 2 pendapatan kita beli properti, dari sewa dan dari capital gain. Capital gain adalah kita beli 500 juta, 5 tahun kemudian harganya sendiri naik, kita jual lagi, kita langsung dapat. Berarti ada 2 pendapatan, dari kita sewa dan dari capital gain. Dan juga bisa dikendalikan. Kalau saham kita beli, kita nggak bisa dikendalikan. Kalau properti kita bisa suka, mau kita sewa, mau kita buat bisnis di dalam, kita mau buat apa-apa, kita bisa kendalikan. Makanya saya suka properti. Dan ini ada cerita barusan minggu lalu. Ada satu orang janji, cewek, namanya Sally. Bisa dicek ya. Baru beli properti di kantor saya. Dia usianya baru 20 tahun. Dia bulan 8 ini beranjak ke usia 21 tahun. Tapi dia udah bisa beli 1 rumah. Berarti itu berarti janji ya, Sir John kan? Betul kan? Yes. Ya. Dia udah bisa beli 1 rumah yang 400 jutaan. Gajinya 7 sampai 8 juta. Cicilan per bulannya 3 juta, 4 juta. Jadi dia sisihkan 50% untuk beli 1 properti. Menurut saya, kemarin ada yang bilang, janji untuk beli properti menurut mereka agak susah, tapi ini langsung terjadi minggu lalu, Sir John. Satu orang nama Sally, dia kerja di kantor pajak. Orang kita Chinese, dia kerja di kantor pajak, gajinya 7-8 juta, dia langsung beli rumah di usia tahun 20. Menurut saya, ada satu kata, Ray Dalio. Ray Dalio adalah pakar saham. Dia adalah apa ya, Pak Franky ya, nama Ray Dalio. Hedge fund manager terbesar di dunia. Ya, hedge fund manager terbesar di dunia. Dia juga bilang, kita harus force debt. Kita harus dipaksa untuk mengambil debt. Kenapa? Komit. Tapi ya, komit untuk, misalnya dia kan udah beli rumah, dia harus KPR di usia dia 21, dia KPR 3 juta sampai 4 juta. Tetapi setelah selesai itu rumahnya udah jadi berapa? Uang tersebut dia mau beli barang-barang mewah, dia tidak akan membeli barang-barang mewah tersebut karena kenapa? Dia ada force debt untuk cicilan KPR yang menurut saya adalah cicilan yang sangat produktif. Jadi kalau bisa terpaksa ditekan. Betul. Jadi menurut saya Ray Dalio bilang, coba ambillah force debt ke yang produktif. Jadi menurut saya kalau teman-teman PMCI yang udah janji yang udah usia 21 tahun, kenapa tidak untuk first step mengambil KPR untuk mengambil 1 rumah? Invest di rumah. Ya. Itu juga salah satu menabung. Is it a long term investment lah kalau kita cerita dalam begitu. Tapi anak sekarang lain loh. Anak sekarang pemikirannya mau instan dapat duit. Betul. Itu yang makanya kita bilang kan harus investasi leher ke atas. Sebenarnya ini adalah kembali ke tujuan financial mereka ini apa. Oke, di dalam teori financial planning ya kita katakan itu harus punya goals. Ya. Betul. Mungkin kamu mau menuju kemana dulu? Yes, Frank. Mungkin karena itu saya cocok dengan Pak Melvin ya, because we don't have that instant mindset. Jadi banyak orang yang approach saya untuk minta saya, let's say, handle their money gitu. Cuman saya selalu menolak. Saya cuma mau handle uangnya Pak Melvin. Why? Because kita sependapat. Karena there is nothing instant about stocks. Jadi tadi Pak Melvin bilang semua orang harus beli rumah. I agree with that. Semua orang, not semua orang cocok untuk beli saham. I also agree with that. Nah, cuman for my defense in stocks, kalau saham naik, itu kenaikannya bisa jauh lebih tinggi dari rumah. Betul. Tapi resikonya juga jauh lebih besar daripada rumah. Nah, I don't think everybody is suitable for that gitu. Which is why rumah is a better option. Nah, kalau misalnya Gen Z mau beli rumah, kalau misalnya Anda punya income, let's say kayak tadi 7 atau 8 juta, Anda bisa cicil 3,5 juta contoh. Nah, it is good. It force you supaya kamu harus memikirkan, kamu harus bayar cicilan rumah KPR.
Sehingga Iya. kalau kamu mau minum boba atau kamu mau minum Starbucks atau kamu Atau mau beli spend handphone baru, mau cicil handphone beli baru. handphone baru, ya you will think twice and you will think triple untuk Iya. kayaknya aku lebih baik aku simpan untuk beli rumah deh. Jadi lifestyle kamu jadi tetap Sebenarnya ya. gitu, kayak kamu naik. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Zaman saya dulu Gen X, ya kita ngomong Gen X ya. Itu ada satu kata yang mengatakan beranilah untuk beli rumah, cicil rumah demi masa depan, ya kan? Karena mungkin dulu pemikiran nggak ada pilihan investasi. Maybe juga bisa seperti itu. Tapi oke. Ya, thank you Melvin. Itu satu input yang sangat benar. Jika bisa, kenapa tidak untuk menginvest ke rumah, per properti, ya salah satu contoh. Jadi kemudian, bagaimana kalau I think yes, we have to thank Melvin for another thing. Menurut saya, sekarang kan kemarin itu harga rumah itu sempat naik sampai gila-gilaan. Satu rumah 1,5 M, 1,5 M, 2 M gitu. Nah, thanks to Melvin, proyek Pin Development, goalnya apa? Dari pertama Melvin selalu bilang ke saya, our goal adalah kalau AirAsia itu now everybody can fly. Kalau di Pin Development saatnya punya rumah, semua orang bisa punya rumah. Kenapa? Karena rumah di Pin Development itu kira-kira 500 juta, 400 juta, 500 juta, 600 juta. So, KPR-nya berapa? 1 bulan 3 juta, 4 juta udah bisa. I think a lot of people can. Dan itu, I think Melvin is among the first to do that gitu, yang membuat harga rumah jadi turun. Maksudnya bukan harga rumah jadi turun, yang membuat semua orang bisa jadi beli rumah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, I think I'm as a Medanese, I'm very proud of Melvin. Pin Development for the win. Come on. Masih sempat-sempatnya promosi ya sejauhnya dia. Iya, ini apa enggak? Ini dia dapat gaji enggak? Enggak. Bagi hasil. Jangan bilang, jangan. Oh, bagi hasil. Udah bocor langsung ya, langsung. We are partners, right? Oke, Frankie, saya nggak tanya mengenai saham lebih detail, mungkin karena itu sih sesuatu yang unpredictable, ya sesuatu yang kan nggak mungkin saya tanya setelah Lebaran ini saham bisa naik nggak, kan nggak mungkin. Ya. That is interesting. Oke, lanjut. Sorry. Boleh. Ditanya aja. Nggak apa-apa. Saya nggak mau tanya lagi karena itu pertanyaan yang sangat-sangat awam sekali. Kita langsung ke pertanyaan yang langsung dari peserta saja, lebih asik. Oke, teman-teman semua. Bertanya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Saya pengen menjelaskan sesuatu ya sejujurnya. Oke. Silakan. Saya kan sering post in my Instagram. Kira-kira how I value a stocks, kira-kira saham apa yang menurut saya menarik, and then kira-kira follow Frankie WP IG. Sorry. Jadi saya sering post in my Instagram story, kira-kira saham apa, bla 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 lah, bagaimana how we see the accounting and everything. Nah, a lot of people tell me that basic question, saham besok gimana? I don't know. Jadi aku selalu bilang, sama seperti yang Serjon bilang, aku selalu bilang ke mereka, our job is not to predict because nobody can predict the future. Our job is actually to prepare. Jadi ketika saya sudah mengkonstruksi satu portfolio saham, saya beli 5 sampai 10 saham. Ketika marketnya naik, I'm happy. Ketika market turun, I'm okay. Jadi whatever happens with the market, I'm fine. Jadi that's the goal. Yes. Jadi it's not about me predicting besok apa yang akan naik. It's not that. Makanya tidak bisa itu ramalan itu nggak benar, ya kan? Ya betul. Oke. Ini ada pertanyaan. Yes, ada pertanyaan dari mahasiswa. Oke. Hai mahasiswa. Ya. Hai mahasiswa. Oke. Hai adik kelas. Hai adik kelas sedap. Hai adik kelas. Oke, ini ada pertanyaan. Jadi Evelyn, untuk saat sekarang ini lebih baik nabung dulu untuk kedepannya atau langsung invest pada masa pandemi? Silakan. Ini mau saya yang jawab atau mau CEO saya yang jawab? Atau bos saya yang jawab? You too, guys. Oke, silakan Pak Melvin dulu. Kalau... Nah, saya yang jawab. Oke.
Kalau menurut saya, it is the best time to invest in yourself, in your character, right? In leher ke atas, okay, in your network. Sometimes leher ke bawah juga boleh. Jadi it is a very good time to invest in yourself. Nah, jadi kalau pada saat ini lebih baik nabung untuk kedepannya atau langsung invest pada masa pandemi. Ingat, perbedaan nabung sama invest ada pada risk. Nabung less risk, okay? Nabung very little risk. Invest a lot of risk, right? Yes. Nah, kalau misalnya kamu sudah invest leher ke atas, ketika you menghadapi this a lot of risk, you can like make the risk very small gitu. Kami bisa memperkecil risk itu. Tetapi kalau misalnya kamu invest pada masa pandemi, kalau misalnya if the things went not as you predicted, not as you expected, what will happen? Kamu akan rugi. Nah, jadi it is all up to you. If you are a risk taker, okay, as young people, you want to invest, go ahead. But for me, I will strongly suggest you to invest in the education first. Jadi kapan saja boleh invest, right? Bahkan kalau mau saat pandemi lewat, kamu baru invest juga kamu akan dapat duit kok gitu. Bukan, it is not about mau investnya kapan. Nobody can time the market. Bisa aja besok turun. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kamu memahami dulu. Kamu ngerti nggak cara baca laporan keuangan? Kamu ngerti nggak cara melihat kira-kira perbedaan saham yang perusahaan yang bagus dan perusahaan yang nggak bagus? Kamu ngerti nggak satu perusahaan hutangnya gede sama satu perusahaan yang asetnya gede? Itu contoh. That is and so on and so forth gitu. Kalau kamu udah ngerti, invest. By all means, invest please. Tapi kalau kamu masih belum ngerti, invest in bagaimana supaya kamu ngerti. I see. That is my take on that. Itu pertanyaan dari Evelyn. Good question, thank Evelyn. you, Evelyn. Yes. Yeah. Next question. Pertanyaan dari Jenny Trinanda. Bagaimana Halo, Jenny. cara menentukan investasi yang bagus? Now my boss. Menurut saya, Pak Frankie, pasti banyak teman-teman PMCI yang kecewa dengan video kita kali ini karena kenapa mereka tidak mendapatkan magic answer yang dimana kita harus investasi di saham apa dan kita harus investasi di mana. Tetapi bukan itu poinnya sebenarnya. Dari tadi kita sama Pak Frankie kita bilang leher ke atas, tapi memang itu poinnya. Seperti obat yang manjur itu tidak enak. Dan kata-kata bijak itu memang tidak enak didengar. Kata-kata enak yang didengar itu biasanya adalah bualan. Jadi menurut saya memang untuk teman-teman PMCI, paling penting adalah leher ke atas. Kalau untuk menentukan investasi yang bagus, menurut saya ada 3. 1, investasi di diri Anda dulu. Belajar bagaimana kembali lagi ke sana. Betul, menjadi orang, bagaimana melakukan hal dan bagaimana melakukan bisnis. Yang kedua menurut saya adalah kalau passion Anda di mana, menurut saya Anda boleh arahkan passion Anda ke bisnis Anda. Membuat satu bisnis, memarketingkannya, branding, jualan. Menurut saya everybody in the world is the sellers. There's no such thing seperti instant money lah kata orang. Betul. Satu, invest di diri Anda. Kedua, coba kalau memang dari passion Anda bisa jadi bisnis, kerjakanlah bisnis tersebut. Dan dari pendapatan bisnis tersebut, ketiga, investasi yang paling bagus menurut saya tetap properti. Yes. Itu menurut saya. Benar. Karena kita ngomong soal itu, kalau benar ya Anda mau sukses dalam segala hal ya. Itu dimulai start dari awal, ya kan? Ya dapat yang kecil dulu, untung yang kecil dulu, untung yang besar. Balik lagi ke sana. Kalau pengetahuan kita nggak tahu investasi apa yang kita investasikan, itu yang terakhir tetap seberapa yang kita dapat terakhirnya tetap akan dikembalikan ke orangnya tersebut. Kita akan dibawa bisnis lah. Kita invest ke bisnis yang kita tidak tahu. Kita ikut patungan kongsi. Tapi kita nggak tahu bisnis itu jalannya gimana gitu. Jadi posisinya yang sanksi yang resiko itu sendiri kita juga ya kan. Next question karena waktunya sudah hampir. Next question. Next question. Iya, dari Alfred. Di saat pandemi. Alfred ini temannya Batman ya?
Yes. Alfred temannya Batman ya? Alfred temannya Batman. Di saat pandemi, apa strategi investasi yang cocok untuk dilakukan? Dan investasi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Mungkin kita jawabnya. Oke. This is good. Actually, saya ada tulis satu artikel di Bisnis Indonesia. Cut dulu, friend. Ini Alfred, kalau saya tahu, ini adalah fansnya Frankie ini. Oke. Oh. I just know I have Semangat friends. Semangat. Oke, semangat langsung. Oke. Langsung cerita. Oh, iya. Jadi actually this is a very good question. Cuman aku takut waktunya nggak cukup. Jadi actually aku ada satu post in my feed, in my Instagram, satu artikel yang saya tulis untuk Bisnis Indonesia tentang satu hal yang namanya portfolio distancing, right? Nah, jadi ketika saat pandemi kita nggak tahu, the market is going so wild. Jadi portfolio distancing, ya, namanya social distancing, and then nice. I thought of one title, and then I write it. The title is called portfolio distancing. Okay. Nah, ketika di sana saya menceritakan market itu kan terlalu liar saat ini. Jadi if you want to trade, you will get swallowed by the market because it's very risky. Nah, ketika itu terjadi, you will lose your money, and that's not good. That's not the consequences that we want, right? Nah, jadi saya selalu mengatakan investlah di perusahaan-perusahaan yang secara valuasinya murah, okay? And then setelah kamu invest, sediakan duit lagi. I mean like, if you have like 100% in your stock portfolio, invest 60%, 40% jadi duit. Maksudnya jangan ngapa-ngapain. Kalau misalnya ada lebih murah lagi, you can buy more. Tapi kalau naik, ya good. Jadi don't look at the stock quote. Jangan buka komputer and then lihat running trade terus. Because you will get affected and then you will get like that's bad for you gitu. Jadi you can go to my Instagram page, look at my feed, itu masih terbaca kok. Jadi you can read on my itu namanya portfolio distancing. Why I suggest that. So do that. Alfred. Oke. Saya rasa sangat jelas. Satu pertanyaan terakhir karena waktu sudah tidak mendukung. Yes. Oke, pertanyaan dari Henry. Oke, ada bagaimana cara orang awam mengetahui saham yang mereka beli itu bagus atau tidak jika mereka tidak ada pengetahuan mengenai laporan. Inilah tadi ya kan. Invest pengetahuan dulu ya, kembali lagi ya. Ya. Henry. So Henry, jadi bagaimana cara mengetahui belajar bagaimana cara membaca laporan keuangan dulu. Oke. Ya, satu lagi. Kalau untuk Sir mau 10 lagi juga kita nggak keberatan kok. Pas, sedap sih. We love you more. I love you full. I love you full. Oke. Ada yang lanjut? Oke. Oke ya. Next question ya. Investor atau trader? Frankie. Wow. Oke. Ini sampai generasinya juga harusnya generasi gitu ya. Generasi Z. Iya. As a Gen Z, it's good to be investor or trader. Generasi ya. Generasi, ya right. Jadi menurut aku, tadi Pak Melvin kan udah bilang, semua orang harus beli properti, tapi nggak semua orang bisa jadi investor saham, oke? Yes. Dan kalau kamu udah jadi investor, semua orang bisa jadi investor, tapi nggak semua orang bisa jadi trader, oke? I see. A trader is a special breed, right? Betul. Jadi trader, you have to Special endure breed. higher risk, yeah, right. Jadi trader itu susah, biar Frankie saja. Biar Frankie saja. Jadi trader itu susah, biar aku saja, right? Nah, menurut saya sebagai investor atau trader, for me generally jadi investor. Kenapa? Betul. Karena kalau kamu udah kalau kamu jadi investor, kamu udah baca laporan keuangan, perusahaan ini labanya bagus, konsisten, utangnya kecil dan sebagainya. Kalau setelah kamu beli dia turun, kamu masih bisa beli lagi. Tapi kalau kamu menjadi trader, itu ada skill-skill tersendiri yang berbeda. Jadi menurut saya it is different antara investor atau jadi trader. But for me, most people should be investor and not a trader. But if you really want a trader, learn how to be a trader and trade properly. Betul. Kira-kira seperti itu.
Itu Untuk sangat saya tambahkan, sebenarnya Sir John. beda. Oke, Saya silakan. tambahkan bentar. Untuk pertama kali saya investasi saham, saya pun tetap investor. Saya beli Oke. saham yang blue chip ya, BCA, Indofood dan Unilever. Oke, Dan oke. untuk 3 tahun, untuk 2-3 tahun saya investasi itu hasilnya 20-30%. Tetapi setelah saya mengenal Pak Frankie, dalam 1 tahun aja dia bisa kasih saya 25%. Itu beda investor dan Wow. trader. Tapi awal-awal tetap harus investor menurut saya. Dan kalau setelah Anda mempelajari cara kerja saham, bisa Anda tetap berubah menjadi trader. Tapi sebelum Anda memahami saham lebih dalam, lebih baik Anda investor dulu. Ya, I see, we do argue a lot sama Pak Melvin. Ya, Pak Melvin selalu pengen beli saham yang bagus. Jadi BCA, Indofood. Saya sukanya beli saham yang jelek. Oke, yang salah harga. Jadi it is different. Jadi tapi pekerjaan Pak Frankie tidak semua orang bisa. Karena itu memang sebenarnya susah. penilaiannya di mana? Penilaiannya itu bukan dari segi itu ya, dari segi sahamnya kalau mau bahas bagus, ini mau baru 1 dapat jam duit ya Pak Frankie ya. Oh, nggak habis ya, nggak habis ya. Jadi Nggak habis mungkin ya. saya Memang boleh benar. cerita Banyak sedikit hal aja, yang sedikit aja. Ya, cerita sedikit. Jadi Pak Frankie. kalau Pak Melvin yang Pak Melvin suka itu Indofood, BCA, Unilever. Tapi saya selalu argue with him, barang yang bagus itu mahal. Jadi kalau misalnya kamu beli barang yang mahal, what you get at best is market return. Market return itu 12% per tahun. Sedangkan what we want is more. Jadi kita pengen contoh, kita beli satu company yang memberikan Pak Melvin satu Mercedes-Benz itu pendapatannya 100% per tahun. Jadi itu kenaikannya 100%. Jadi how do we achieve that? Kita membeli saham yang jelek, yang salah harga, yang market menilai itu jelek, tetapi sebenarnya itu tidak sejelek yang market nilai, kemudian apresiasi harganya tinggi sekali. Nah, that is what I specialize on. Nah, kira-kira seperti itu. Siap. Berarti cari Frankie saja lah, nggak usah sakit kepala. Itu aja sih. Masalahnya dia nggak terima nasabah lagi, itu yang gawat itu. Saya cuma handle portfolio Pak Melvin. Itu sudah di booking. Udah dibeli. Ya, cari Pak Melvin aja kalau gitu. Boleh private message dia di Instagram untuk tanya-tanya. Jangan full nanti 100 message masuk hari ini. Oke, guys. Saya rasa cukup. Ya, sangat inspiratif. Mr. Melvin, Mr. Frankie. Alumni PMCS semua inspiratif. Luar biasa, saya nggak tahu lagi gimana cara apanya. Nanti setelah pandemi kita minum kopi sama-sama ya. Boleh Oke, Pak. guys. Ya. Pasti. Makan bakso di depan PMCS pun jadi, Sir. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Aduh. Nggak ada lagi. Makan kue Pak John. Tapi gampang. Makan kue ya. Ada kue ada ya, Aceh. Gampang. Atau di tepi lah, deket-deket lah. Oke. Siap. Ya, oke. Thank you, Mr. Narasumber. Ya, saya nggak sebut dua lagi. Thank you, Sir John ya. Oke, thank you. Thank you very much. Ini saya ingin berkunjung ke Nodigal nanti. Ya. Boleh silakan. Ya, silakan. Nanti kita atur waktu. Oke. Boleh. Thank you, Melvin. Thank you, Mr. Frankie. Thank you, Sir John. Frankie, ya. Ini selalu mendukung Anda berdua sebenarnya, ya, selalu mendukung alumni PMCI. Anda sebagai alumni, kita sangat berterima kasih. Harus. Ya. Oke. See you guys. See you. Ya, sampai ketemu teman-teman semua. Adik-adik sampai kelas. ketemu. Bye bye semuanya. Bye. Anda boleh Bye bye. Jom, see you.